Selamat pagi dulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai dulur, bagaimana kabarnya dulur? Semoga kabarnya dulurku selalu walafiat, panjang umur dan penuh dengan keberkahan, amin. 13 hari setelah tanam dulur, waktunya tetap penyepraian 2 atau 3 hari sekali, karena masa-masa ini masa-masa yang sangat sulit karena bentuk tubuh tanam bawang merah ini belum terbentuk alias masih kecil, sehingga kita harus memberikan nutrisi atau fungisida yang sangat diperlukan. Nah ini lur, pertanyaannya teman-teman agak ngesot, nanti akan saya videokan ya lur ya, akan saya videokan caranya dan bagaimana penanganannya biar tidak merambat. Nah 13 hari setelah tanam, ini waktunya penyepraian. Nah dari fungsi sedikit saya sampaikan dulu, fungsi penyepraian di tanam yang pertama ya ini lur, fungsinya ini, fungsinya daun kedua itu akan menjadi lebih tebal loh. Pupus daun yang akan tumbuh akan lebih tebal, pupus yang lama tetap mengecil tapi pupus yang baru akan menjadi tebal. Ini adalah gunanya fungsi dari mancozeb. Nah saya jelaskan lur, saya jelaskan sampai seakar-akarnya. Berarti kalau nyepray itu nggak usah banyak-banyak, bingung dari tanamannya lur. Tuh ini adalah pupusnya yang baru, tuh pupus yang baru sudah tebal. Nah ini fungsinya mancozeb, 1 kali penyepraian dengan dosis kemarin 3-4 sendok untuk usia 13 hari setelah tanam, 11 hari setelah tanam. Nah jadi fungsinya itu lur. Jadi kalau dulurku yang memakai ya mohon maaf lur, fungisida kontak yang A B C D E dicampur mix jadi satu, tambah sistemik tambah halah, takutnya malah meracuni lur. Angan-angan tambah bagus malah pucuk kuning malah terbakar nanti daunnya. Jadi kita harus mengerti bahwa fungisida itu gunanya untuk menebalkan, kalau nutrisi itu gunanya untuk menyuburkan dan memberikan jaringan dalam daun ini biar lebih kuat seperti kalsium, sama kaliumnya itu menambah daya imunnya tanaman. Nah konco kulur, nah ini konco senior Brambang ning Ponorogo, Mas SMC Mas. Nah lur, fungsinya dari penyemprotan yang pertama. Nggak usah lama-lama, mari kita simak obat saya dulu. Nah sebelum kita spray dulur, saya hanya membawa 3 senjata, 1 perkat sisa lama yang tanam kemarin. Nah ini sedikit saya jelaskan. Di hari 11 tanam saya memakai mancozeb untuk menebalkan daun, untuk protektif tanaman agar tidak terserang jamur atau tertempel. Yang kedua, di umur 13 saya memakai fungisida Giflo, isinya ziram. Ini sama-sama golongan karbiokarbamat. Berarti kayak Tizen yang lagi viral, Tizen, Giflo, mancozeb, Ditan, Tiram, Metiram, Zineb, lalu Propinep, Antrakol atau Trivia, itu sama saja, sama golongan karbiokarbamat adalah M3 cara kerjanya. Jadi Giflo ini nggak boleh dicampur dengan Tizen, nggak boleh dicampur dengan mancozeb lur, harus beriringan, harus interval. Nah gunanya zinc plus ini lur, biasanya dulurku hanya tahu zinc untuk meninggikan daun. Nah zinc ini gunanya untuk kloropas dalam tanaman. Nah kloropas itu adalah jaringan daun yang digunakan untuk fotosintesis, di mana di dalam kegelapan ataupun penerangan, maksudnya itu dalam kondisi gelap atau mendung kayak gini, ataupun dalam kondisi panas, dia masih bisa fotosintesis dengan bantuan zinc ini lor. Selain meninggikan daun, nah zinc ini bertujuan seperti itu. Kloropas adalah jaringan dalam daun. Tapi dulu biar tahu lor. Nah maksud saya itu tetap kalau memang memakai fungisida ya, sebagai petani yang menyampaikan di video ini ya wajib saya sampaikan, karena biar dulu beli itu kan beli juga
mengikuti juga pakai uang, sehingga saya juga bertanggung jawab ya, moga-moga tanamannya bagus seperti saya lur, karena saya menerangkan sesuai dengan pengalaman dan tentang pengetahuan saya. Yang kedua, saya memakai Gordon. Nah ini untuk insektisida. Nah setidaknya kita memberikan satu bau-bauan agar predator ataupun serangga yang menempel di daun kita itu tidak sampai meneteskan telurnya. Itu biasanya kalau malam kan kaper lur, kalau pagi kayak gini biasanya lalat buah, gerandong atau apa lur itu. Nah ini kita harus memberikan Gordon. Nanti takarannya sudah saya videokan dulu, akan saya videokan. Yang ketiga, tetap saya memakai kalsium super. Nah saya memakai dua, kalsium B sama kalsium cair. Kalsium B kan bubuk, kalau ini cair. Nah ini isinya kalsium 98%, magnesium, kalsium, lalu magnesium sama boron. Nah ini adalah obat-obat yang selama 8 kali tanam sudah saya pakai dulu. Saya selalu memakai obat yang berbeda di saat tanam, karena biar enggak resistensi dalam pemakaian fungisida. Dengan berkatnya WSC dengan takaran hanya 5 mili. Nah ini adalah obat yang saya gunakan, nggak usah macam-macam dulur. Nah ya pada intinya ya saya juga memohon maaf, karena saya juga selebihnya juga ada sedikit kekurangan, sehingga kalau ada yang ditanyakan ya mungkin senior yang menyimak video saya bisa ditambahkan di kolom komentar, biar para rekan tani kita lebih memahami dalam pemakaian fungisida dan insektisida. Pada dasarnya kalsium itu pro kontra lur, bisa dimix dengan insek. Katanya Pak Doni kalsium nggak bisa dimix sama insek. Lah ini kan saya menyampaikan karena kalsium kan banyak produk lur, banyak produk, sehingga yang sudah saya uji coba ini, nah ini memang saya sudah berani dalam pemberian mix dalam insek dengan kalsium. Kalau memang saya memakai Gordon, saya tidak akan memberikan kalsium dengan tepung, karena biasanya kualitasnya air itu akan mengembang. Biasanya itu ada sedikit endapan lur, itu kurang bagus, sehingga Gordon ini insektisida yang buat saya ini paling ampuh, sehingga saya berikan kalsium secara yang cair. Monggo lur, kita simak, kita racik obatnya. Nah cara meracik saya tetap yang pertama untuk powder, untuk WP kita taruh di pertama kita Giflo dengan takarannya saya kasih 3 sendok dulur. Jangan lupa memakai masker, karena baunya untuk fungisida sama pestisida itu sangat luar biasa tidak baik untuk kesehatan. Kalau yang tidak punya Giflo, mungkin konco tani bisa memakai Antrakol, itu juga ada hasilnya juga cukup bagus. Langsung dimix dengan Gordon dengan takaran hanya 15 ml lur ya, hanya 15 ml, karena 15 ini adalah takaran yang normal dengan per liternya 1 ml untuk meracuni tanaman kita ataupun membuat daun kita, biar kalau ada serangga yang akan menyedot atau menghinggap ke tanaman kita itu mengalami keracunan, karena ini adalah kontak lambung. Kontak kalau terkena mati, lambung adalah tanaman yang sudah terkena insek ini, Gordon ini, dia akan mengalami penebalan, sehingga nanti kalau ada serangga yang memakan dia akan terkena dalam lambungnya dulur. Berarti intinya ini adalah sistemiknya lambung. Berarti cara kerjanya itu dulur, nggak kena nggak apa-apa dulur, yang penting nanti tanaman itu dibasahi dengan insektisida Gordon, sehingga kegunaannya nanti akan merekat di daunnya. Setelah itu akan dihisap oleh
serangga bila ada serangga yang menempel di tanaman kita. Dan untuk nutrisinya, untuk kalsiumnya tetap saya pisah dengan tangki yang dengan ember yang berbeda, sehingga kandungan obatnya biar terjaga dengan kualitasnya dulu. Nah, pokoknya simak selalu cara kerja saya lur ya. Nah, untuk tanaman di bawah 20 hari kita harus lebih ekstra dalam penyemprotan 2 atau 3 hari sekali. Itu adalah interval yang minim yang harus kita lakukan agar tetap membuat daun itu semakin tunasnya semakin padat, semakin tebal, sehingga nanti kalau ada spora ataupun jamur yang menempel itu tidak akan berlaku di tanaman kita. Ya, mengingat di Facebook juga di grup juga banyak yang bertanya kenapa penyakit kena bulir, kenapa kena besak ungu, kenapa kena antranoksa, kenapa kena bun tepung, bun bulu, patek. Ya, karena pada dasarnya tahap-tahap ini belum dilakukan dulu, sehingga nanti akan terlihat pada usia 20 sampai 30 hari setelah tanam. Nah, ini adalah cara yang sudah saya lakukan berkali-kali, sehingga untuk dulurku semoga bisa menyamai ataupun lebih bijak dalam penyepraiannya dan mengetahui apa fungsi dari fungisida tersebut. Cuacanya hari ini mendung, tapi tidak ada masalah karena ya selama daun kita masih tebal, cuaca ataupun cendawan ataupun spora jamur insya Allah tidak akan sampai menempel di tanaman kita. Itu adalah sedikit dasaran pengetahuan saya yang saya bagi ke teman-teman, ya moga-moga itu menambah pengetahuan petani agar lebih bijak dalam memilih obat-obat ataupun penyempraian tentang tanaman, sehingga sekali lagi jangan sampai meracuni tanaman dengan banyaknya fungisida ataupun insektisida yang kita berlebihan. Ya, memang saya akui banyak petani yang memakai obat APCD dalam pemakaian sampai 5 macam di mix satu tangki, tapi pada intinya cobalah kita hanya memakai 2, dan saya pun membuktikan bahwa 2 pun sudah cukup karena kita mengetahui apa yang ada di kandungan obat tersebut. Nah, sekali lagi kalau ada salah kata dari saya ya saya mohon maaf. Dari kekhilafan saya ya, setidaknya saya juga pemula, ya saya juga ingin berbagi ke rekan-rekan tani agar tanamannya bagus 8 kali tanam, dan alhamdulillah juga yang moga-moga bisa sampai sama lah lur. Saya itu pengennya kocok tani juga merasakan kebahagiaan ataupun keberhasilan saya yang sudah saya raih selama 8 kali ini. Saya Doni dari Ponorogo, terima kasih yang sudah menyimak. Salam tani, salam daerah, mantap jiwa.